Yes. Inilah negara Rusia, negara yang sangat luas, sekitar 9.000 km persegi, membentang dari Eropa ke Asia Utara. Populasi penduduknya cuma 144 juta jiwa, dengan perbandingan 77 juta wanita dan 66 juta pria. Artinya negara Rusia surplus wanita 10 juta jiwa jomblo. Bandingkan dengan Indonesia, memiliki populasi 284 juta jiwa. Dengan perbandingan 143 juta adalah pria dan 140 juta jiwa adalah wanita. Artinya ada 3 juta pria jomblo. Jika kita bandingkan Indonesia dan Rusia, Indonesia surplus 3 juta pria, Rusia surplus 10 juta wanita. Ini artinya setiap laki-laki jomblo Indonesia punya kesempatan dapat cewek Rusia. Apakah mungkin? Sangat mungkin sekali. Bahkan, kamu dikasih rumah gratis, sawah gratis, peternakan gratis. Dan yang menggiurkan lagi, kamu dapat bantuan 400 juta per tahun dari pemerintah Indonesia untuk biaya hidup keluargamu. Ini saya kasih tahu caranya. Syaratnya cuma satu, asalkan presiden berani. Silakan lihat ini. Ini adalah uang kita semua. Masalahnya presiden berani nggak ambil kembali uang kita, uang rakyat. Uang kamu, uang saya, uang kita semua ada di situ. Kita ambil contoh nomor 1, kebocoran APBN dalam 1 tahun. Kalian kalau dengar kata APBN, jangan langsung jadi parno. Kalian harus antusias karena ini uang kita semua ada di sini. Ini adalah uang rakyat. Dikumpulkan semua di sini, di APBN ini. Kalau di rumah tangga namanya celengan. Disinilah pemimpin diuji. Kita sebut dia presiden. Pemimpin dan para pembantunya harusnya bekerja maksimal. Bagaimana memutar uang kita itu agar semakin banyak. Kalau uangnya banyak, bagi-bagi ke rakyat juga makin banyak. Kita semua harusnya bisa naik gaya, bukan malah naik darah kalau melihat tingkah dan ulah presiden dan pembantunya. Dari risetnya Indef, pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo, bahkan Presiden Prabowo sendiri mengatakan uang rakyat bocor 40% dari total APBN. Hilangnya uang rakyat itu karena dikorupsi pejabat bajingan itu. Sekarang kita lihat lagi poin nomor 1 tadi. Sebesar 1.330 triliun uang APBN. Disikat pejabat bajingan. Kamu tahu, saya saja dah lupa berapa banyak nolnya kalau 1 triliun itu. Jangankan pegang uangnya, lihat aja nggak pernah. Akhirnya apa? Kita mau beli beras 1 kilogram, yang nilainya 12.000 saja, sekarang susah. Sementara pejabat makin gendut. Ini sudah tidak bisa dibiarkan, harus diusut. Kita pindah ke nomor 2. Pengadaan laptop untuk Kemendikbud. Sebesar 1,1 triliun, uang APBN diembat juga sama 4 orang yang jadi staf menteri, dan herannya, menterinya sampai saat ini cuma sebagai saksi. Sekarang staf-gus Kemendikbud yang perempuan, si Juristan ini, kabur ke luar negeri. Staf-sus ini sepertinya sudah disiapkan sejak awal untuk ganyak uang rakyat. Logikanya staf-sus, perempuan, bisa jadi pemain utama. Terus menterinya ngapain? Apa menterinya cuma main burung aja? Perampok semua ini bajingan. Saya curiga ini cuma kedok. Uangnya asli lari ke orang kuat dan berpengaruh lainnya. Tercatat ada 16 kasus yang melibatkan korporasi dan pejabat yang korupsi uang rakyat. Dengan total kerugian negara adalah 1.586 triliun. Anda bisa bayangi, luar biasa besar uang itu. Anda tentu bertanya, apa saja kerja presiden dan penegak hukum saat itu? Apa juga cuma main burung? Atau mereka juga ikut main? Jadi, inilah saatnya kita usut tuntas supaya keluarga kita bisa beli beras. Bebas dari pinjol dan setidaknya bisa sedikit tersenyum. Nah, ini yang berikutnya, tapi ini bukan uang dari APBN. Ini adalah kebijakan ekspor untuk sumber daya alam yang merugikan negara.
Jadi modusnya banyak, misalnya manipulasi volume ekspor, pemberian izin ekspor ilegal, merubah izin melalui revisi tata ruang sehingga terjadi deforestasi masif, penambangan ilegal, dan banyak lagi caranya. Kalau namanya bajingan, pasti ada aja caranya. Herannya, kegiatan ini ada pula yang dibekengi oleh pejabat pusat dan mantan jenderal. Luar biasa memang Indonesia ini. Yang bisa kami catat, ada 5 jenis proyek atau komoditi yang sangat merugikan negara. Anda bisa melihatnya pada tabel yang tampil. Silahkan screenshot saja, karena kami tidak bisa mengulasnya satu demi satu. Karena sangat terbatasnya waktu. Total kerugian negara dari kebijakan ekspor ini adalah sebesar 1.188 triliun rupiah. Ini uang luar biasa banyak. Pantas aja Indonesia tetap miskin. Rakyatnya juga miskin. Yang kaya cuma para oligarki. Kalau pejabat dibilang bodoh, mereka ndak terima. Malah kita dikriminalisasi. Kalau dibiarkan, terbukti habis sumber daya alam kita dikuras. Lantas, maunya apa? Kalau kita hitung total kerugian negara dari APBN dan dari kebijakan ekspor, totalnya mencapai 2.775 triliun rupiah. Padahal kamu tahu, APBN kita saja sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun. Ini kerugian hampir sama dengan APBN Indonesia selama 1 tahun. Kalau uang 2.775 triliun yang dicuri sama pejabat bajingan itu, saya tuker pecahan 10.000. Uang itu bisa menutupi kota Jakarta, Singapura, Pulau Samosir, dan kota Medan. Masih ada sisa lagi 200 km persegi. Itu kita buat bakar pejabat bajingan itu. Geram saya. Mana rakyat lagi susah, uang dikorupsi. Tembak mati sajalah bajingan itu. Untuk program 3 juta lelaki Indonesia yang belum punya pasangan hidup dan pengen mempersuning istri dari negara surplus wanita. Sekarang kita hitung yuk. Jika Presiden berani dan uang yang 2.775 triliun itu diambil kembali, apa yang bisa kamu dapatkan dari uang itu? Ternyata lu bisa dapetin 3 juta rumah sederhana gratis, 3 juta hektar lahan pertanian gratis, 6 juta ekor sapi untuk dipelihara. Karena istri lu bule butuh performa di atas rata-rata, maka kamu dikasih lagi tambahan 360 juta rupiah per keluarga untuk biaya hidup lu selama 1 tahun. Tidak berhenti di situ. Dapat 3 juta mobil baru seharga 200 juta untuk keluarga kamu. Itu pun masih ada sisa 393 triliun. Bisa dipakai 3 juta kakak untuk pulang mudik ke Rusia saat lebaran. Mantap kan? Itu kalau presiden lu berani. Kalau enggak, ya kembali lagi hidup lu. Coba rebahan, scroll dari pagi sampai malam. Kasihan nasib Indonesia ini.